Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua di kelas pembelajaran sejarah Indonesia secara daring. Hari ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ini materi pertemuan kedua dalam sejarah Indonesia kelas 11. Jadi tujuan yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia serta membuat laporan tertulis tentang proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Jadi kalian bisa menjelaskan proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ini peta konsepnya. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, yang pertama nanti ada bangsa Portugis, kemudian ada bangsa Spanyol, ada bangsa Belanda, dan yang terakhir nanti ada bangsa Inggris yang masuk ke Indonesia. Bagaimana prosesnya, bagaimana alurnya, mereka masuk dan lain sebagainya, nanti silahkan diperhatikan. Nah, di sini ada gambar, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar peta rute penjelajahan samudra bangsa Eropa yang minggu kemarin kita sudah bahas tentang penjelajahan samudra. Kalian bisa amati tidak? Kalian bisa jelaskan tidak? Yang garis merah adalah Belanda, yang garis putus-putus biru itu Spanyol, garis putus-putus hitam itu Inggris, dan garis hijau itu Portugis. Silakan kalian coba amati, kalian coba deskripsikan bagaimana caranya mereka masuk ke Indonesia. Yaitu pendahuluan. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa yang besar dan maju tidak hanya karena memiliki sumber daya alam melimpah, akan tetapi ketika bangsa itu mampu mengatasi tantangan atau hambatan dan meresponnya dengan solusi yang tepat. Ketika bangsa tersebut berhasil mengatasi permasalahan yang dihadapi, bangsa itu semakin berkembang dan maju. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana respon bangsa Eropa saat kegiatan ekonomi mereka terhambat karena kebijakan Turki Utsmani menutup kota Konstantinopel dari pedagang-pedagang Eropa. Jadi minggu kemarin kita tahu bahwa pedagang Eropa tidak bisa mendapatkan rempah di kota Turki, ya, atau kota Konstantinopel. Awalnya itu. Jadi mereka mencari rempah-rempah di penjuru dunia. Dan sampailah nanti kita ke bangsa Eropa ini ke Indonesia. Pada permulaan abad pertengahan, orang-orang Eropa sudah mengenal hasil bumi dari dunia timur, terutama rempah-rempah dari Indonesia. Dengan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani 1453 mengakibatkan hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat, maksudnya Timur Tengah itu, terputus. Hal ini mendorong orang-orang Eropa mencari jalan sendiri ke dunia timur untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Melalui penjelajahan samudra, akhirnya bangsa-bangsa Barat berhasil mencapai Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia pada mulanya lewat kongsi-kongsi perdagangan. Kongsi-kongsi perdagangan tersebut berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia melalui praktek monopoli. Jadi, gara-gara kota Konstantinopel ditutup, bangsa Eropa tidak bisa mendapatkan rempah-rempah yang mereka sangat butuhkan. Untuk apa? Ya, untuk menghangatkan diri. Ya, selain anggur. Nah, akhirnya mereka berpikir bagaimana saya mendapat rempah-rempah. Mereka datang ke pusat rempah-rempah yaitu di Indonesia. Itu ya motivasi awalnya. Motivasi awalnya hanya berdagang, tapi kita tidak tahu mereka akhirnya melakukan praktek monopoli. Ini yang pertama, masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis telah berhasil mencapai India, tepatnya di daerah Calicut 1498. Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa pada tahun 1509. Ya, hampir satu abad mereka kemudian bisa berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa. Pada tahun 1511 di bawah pimpinan de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Ya, akhirnya 2 tahun kemudian bisa menguasai Malaka. Dari Malaka dipimpin de Abreu
tahun 1512 Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Jadi ini ya keadaan bangsa kita dulu, sesama wilayah masih ada pertentangan permusuhan. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen, ya, Katolik. Dengan tokohnya yang terkenal ialah Franciscus Xaverius. Portugis ini tidak hanya memusatkan kegiatannya di Indonesia di bagian timur atau Maluku, tetapi juga mereka ke Indonesia bagian barat, yaitu di Pajajaran. Pada tahun 1522, Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Lem dan disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dan menghadapi ekspansi Demak. Nah, selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen, agama Katolik, dengan tokohnya yang terkenal ialah tadi ya, Franciscus Xaverius. Portugis ini tidak hanya memusatkan kegiatannya di Indonesia bagian timur, tetapi juga di bagian barat. Tadi sudah ya. Nah, pada tahun 1522 Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Lem dan disambut oleh Pajajaran. Terjadi perjanjian Sunda Kelapa 1522 untuk menghadapi ekspansi Demak ya tadi antara Portugis dan Pajajaran yang isinya sebagai berikut. A. Portugis diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. B. Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan dari Portugis termasuk senjata. C. Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran menurut kebutuhan. Jadi tadi ekspansi Portugis tidak hanya di daerah timur saja, tetapi juga sampai ke barat dengan pertentangan antara Pajajaran dan tadi Demak, ya. Akhirnya timbullah yang namanya Perjanjian Sunda Kelapa. Pada awal tahun 1527 Portugis datang lagi ke Pajajaran untuk merealisasi Perjanjian Sunda Kelapa, namun disambut dengan pertempuran oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak pasukan Demak. Sejak saat itu Sunda Kelapa namanya diganti Jayakarta yang artinya pekerjaan yang jaya atau menang. Itu tentang Portugis. Kemudian kita ke pembahasan masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis sampai di Maluku segera diikuti oleh bangsa Spanyol. Di sini ada yang namanya Sebastian del Cano. Ya, ini orangnya yang tokoh dari Spanyol. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magellan pada tanggal 7 April 1521 telah sampai di Pulau Cebu. Rombongan Magellan diterima baik oleh Raja Cebu. Sebab pada waktu itu Cebu sedang bermusuhan dengan Mactan. Persekutuan dengan Cebu ini harus dibayar mahal Spanyol sebab dalam peperangan ini Magellan terbunuh. Ya, karena ada pertentangan di situ, kemudian Spanyol mencoba membantu, tetapi malah Magellan ini malah terbunuh. Dengan meninggalnya Magellan, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah Sebastian del Cano melanjutkan, ya akhirnya dilanjutkan usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah. Di Pulau Cebu dia tidak menemukan, malah terbunuh pemimpinnya yang namanya Magellan. Kemudian wakilnya dilanjutkan oleh Sebastian del Cano. Dengan melewati kepulauan Cagayan dan Mindanao, akhirnya sampai di Maluku. Itu daerah dari Filipina ya, berarti ya, dari Filipina mereka akhirnya sampai di Maluku tahun 1521. Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Sebelum terjadi perang besar, akhirnya diadakan
Perjanjian Saragossa 22 April 1529 yang isinya sebagai berikut. A. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Yang kemudian yang B, Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Ya ini ya yang tidak boleh ya. Ini tidak ada perjanjian yang tidak tertulis tentang hak monopoli. Ketika suatu bangsa Eropa sudah sampai ke dataran tertentu dan menguasainya, bangsa Eropa lain tidak boleh mengambilnya. Nah, akhirnya daripada ada perang besar, akhirnya ada yang namanya Perjanjian Saragossa yang isinya tadi Spanyol harus meninggalkan Maluku dan harus kembali lagi ke daerah Filipina. Ya, dan Portugis tetap melakukan aktivitasnya. Jadi bangsa kita ini sebenarnya diperebutkan ya. Karena adanya tadi sumber daya alam yang berupa rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Kita lanjutkan lagi, masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon, ibu kota Portugis. Pada waktu itu Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585 Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra. Jadi awalnya mereka beli di Lisabon karena pada waktu itu masih dijajah Belanda, dijajah Spanyol, maksudnya Belanda itu dijajah Spanyol, akhirnya mereka tidak lagi ambil dari Portugis dan mereka ikut termotivasi untuk menjelajahi samudra, menemukan yang namanya rempah-rempah. Nah, pada bulan April 1595 Belanda memulai pelayarannya menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Pada saat itu Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad 1580 sampai 1605. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun karena sikapnya yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Selanjutnya orang-orang Belanda meneruskan perjalanan ke timur, akhirnya sampai di Bali. Rombongan kedua dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan van Werwitz dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1598. Sementara itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Jadi itu ya, ketika Banten awal pelayaran pertama tidak diterima karena sikapnya buruk, akhirnya Belanda ini memutar otak, gimana sih kalau saya bisa caranya masuk ke Banten. Oh, akhirnya saya harus membantu Banten mengusir Portugis. Itu caranya Belanda bisa masuk ke Banten. Kita lanjutkan lagi. Sementara itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan Belanda diterima dengan baik. Sikap Belanda sendiri juga sangat berhati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten itu ya. Sehingga 3 buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah, di antaranya lada tadi, dan dikirim ke negeri Belanda, sedangkan 5 buah kapal lainnya menuju ke Maluku. Cari lagi mereka, tidak berhenti aja di Banten. Mereka tidak puas hanya dengan 3 buah kapal yang penuh dengan rempah-rempah lada. Mereka pengen kelima-limanya ini penuh dengan rempah-rempah. Keberhasilan rombongan Van Eyck dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Setiap kongsi bersaing ketat. Di samping itu mereka juga harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat gelagat yang demikian, Oldenbarneveldt menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurusi perdagangan di Hindia Timur. Pada tahun 1602 secara resmi terbentuklah Vereniging Oost-Indisch Compagnie atau yang biasa kita dengar yang namanya VOC.
atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di Ambon 1602 dan dikepalai oleh Vancois Wittert. Itu karena terbentuknya VOC karena tadi ya ada persaingan-persaingan antara orang Belanda sendiri di Banten tadi. Karena mereka juga pengen mendapatkan rempah-rempah yang menjadi komoditas yang paling baik di Eropa sana, yang barang yang paling dicari pada saat itu. Ya, sangat luar biasa, bangsa kita penuh dengan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Itu ya, gara-gara rempah-rempah bangsa Eropa banyak datang ke Indonesia. Tujuan dibentuknya VOC adalah sebagai berikut. 1. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. Yang kedua untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan sesama bangsa Eropa maupun dengan bangsa-bangsa Asia. 3. Untuk mendapatkan monopoli perdagangan baik impor maupun ekspor. Di sini kalian bisa lihat ini adalah gambar kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Ya. Kemudian yang berikutnya masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Perlu dipahami bahwa setelah Portugis berhasil menemukan Kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Dalam kaitan ini, Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah karena Inggris mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah-daerah Eropa Barat bahkan sampai di Eropa Utara. Tetapi karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari perang 80 tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari pasar Lisabon. Oleh karena itu, Inggris kemudian berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Nah ini ya, tadi hampir sama dengan Belanda. Pada awalnya memang Inggris itu bisa mendapatkan rempah-rempah yang bebas dan murah di Lisabon, di daerah Portugis itu. Karena Inggris dan Portugis ini terlibat perang 80 tahun, jadi mereka orang-orang Inggris ini juga kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Kemudian Inggris berinisiatif untuk mencari sendiri rempah-rempah yang ada di dunia, termasuk nanti Inggris sampai ke Indonesia. Banyak anggota masyarakat, para pelaut dan pedagang yang tidak melibatkan diri dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai ke India. Para pelaut dan pedagang Inggris ini masuk ke India pada tahun 1600 atau 1600. Inggris justru memperkuat kedudukannya di India. Nah, akhirnya ada pendudukan Inggris di India. Inggris membentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC. Kalau di Indonesia Belanda mendirikan yang namanya VOC, kalau Inggris di India ada yang namanya EIC, East India Company. Dari India inilah para pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Kepulauan Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu pada abad ke-18 sudah banyak para pedagang-pedagang Inggris yang berdagang sampai ke Indonesia. Bahkan sejak Belanda masih berkuasa di Indonesia dengan sekutunya Prancis, Inggris bahkan sempat mengancam monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda dengan perusahaan dagangnya yaitu VOC. Jadi EIC ini sangat luar biasa berkembang, bahkan bisa mengancam yang namanya VOC yang miliknya Belanda. Kita lanjutkan lagi. Pada tahun 1602 pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna mengadakan hubungan bilateral antara pedagang Inggris dan Banten. Hasil dari pertemuan ini adalah diberikannya izin oleh Sultan Banten untuk Inggris mendirikan kantor dagang di Banten. Selain di Banten, Inggris juga membangun kantor dagang di Jayakarta. Hingga pada abad ke-16, Inggris telah mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia seperti Goa, Makassar, dan Aceh. Yaitu inilah ancaman bagi VOC.
bahwa berhasilnya EIC, yaitu East India Company yang milik Inggris, berhasil mendirikan kantor-kantor dagang yang ada di Indonesia seperti tadi Goa, Makassar, dan Aceh. Tetapi dengan sikapnya yang sombong dan otoriter, masyarakat Indonesia tidak menyukai pedagang-pedagang Inggris. Jadi orang Indonesia itu suka sama orang itu tidak mudah ya. Jadi mereka harus diramahkan, disikapi dengan baik, baru mereka bisa berdagang rempah-rempah, bisa mau suka dengan orang untuk berdagang rempah-rempah tersebut. Nah, kita kalau tadi pembahasan tadi, kalau kita rangkum menjadi seperti ini, periode masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Tahun 1512 sampai 1511 sampai 1512 itu bangsa Portugis. Itu Alfonso de Albuquerque itu sampai ke Malaka dan akhirnya sampai ke Maluku. Karena di Malaka sudah ada perdagangan, kemudian mereka cari informasi, akhirnya mereka sampai ke Maluku. Kemudian bangsa Spanyol itu 1521, hampir 10 tahun setelah bangsa Portugis. Itu yang memimpin pelayarannya Sebastian de Elcano itu di Maluku. Mereka langsung ke Maluku, mereka tahu. Tapi di Maluku malah mereka tadi mereka malah bersengketa dengan Portugis. Kemudian bangsa Belanda hampir berapa tahun ini? 70 tahun setelah bangsa Spanyol. Itu 1596 oleh Cornelis Doodman, 1598 oleh Jacob van Eyck. Mereka langsung ke Banten dan akhirnya mereka bisa mendirikan kantor VOC karena yang pertama tadi ditolak karena sikapnya buruk dan sehingga mereka ke Bali. Kemudian yang Jacob van Eyck belajar dari Cornelis Doodman bagaimana agar Belanda ini bisa diterima di Banten. Akhirnya mereka sikap baik dan akhirnya bisa mendirikan yang namanya VOC yang tadi agar tidak ada persaingan antara orang-orang Belanda. Kemudian ini kemudian 100 tahun kemudian 10 tahun 10 tahun kemudian ya datanglah Inggris tahun 1602 oleh Sir James Lancaster. Mereka juga sampai ke Banten dan sampai mereka bisa mendirikan kantor-kantor EIC yang dari mana tadi, dari India, Calicut tadi ya. Dia sampai ke Banten. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.